Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai work backward atau bekerja mundur. Anggota kelompok kami yang pertama Kaifana Longo, yang kedua Marta Rediana Baba, yang ketiga Nicodemus Tanju, dan yang keempat Kevin Jefferson Renaldindi. Baik, langsung saja. A. Teori bekerja mundur. Terkadang bilangan terakhir dari sebuah masalah sudah diketahui, namun bilangan awalnya belum diketahui. Karena strategi yang dilakukan adalah membalik operasi untuk menemukan bilangan awalnya. Siswa perlu memahami operasi balik untuk pemecahan masalah dengan strategi bekerja mundur. Strategi ini cocok untuk menjawab permasalahan yang menyajikan kondisi, hasil, akhir, dan menanyakan sesuatu yang terjadi sebelumnya. Berikut adalah langkah penyelesaian teori bekerja mundur, yaitu A. Memahami rencana sebelum menyelesaikan masalah. Pendekatan pemecahan masalah tidak akan berhasil tanpa perencanaan yang baik. Dalam perencanaan pemecahan masalah, siswa diarahkan untuk mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah ini. Hal ini yang paling penting untuk diperhatikan adalah apakah strategi tersebut berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Untuk contoh permasalahan di atas, strategi membuat gambar atau tabel tentu tidak terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Strategi yang kemungkinan paling tepat digunakan adalah strategi bekerja mundur dengan menggunakan kalimat terbuka. Yang berikut B. Melakukan penyelesaian soal atau melaksanakan penyelesaian soal. Jika siswa telah memahami permasalahan dengan baik dan sudah menentukan strategi pemecahan masalahnya, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan penyelesaian soal sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemampuan siswa memahami substansi materi dan keterampilan siswa melakukan perhitungan matematika akan sangat membantu siswa untuk melaksanakan tahap ini. Baik, saya akan masuk dalam contoh masalah yang pertama. Diberikan dua persamaan. Persamaan yang pertama A per B sama dengan 5. Persamaan kedua A tambah B sama dengan 36. Langkah yang pertama untuk strategi ini, kita harus memahami dulu masalah yang diberikan. Nah, di sini masalah yang diberikan ini telah disediakan hasil akhir dari A per B ini dan A tambah B, yaitu 5 dan 36. Namun belum memiliki nilai awal, yaitu nilai A dan B-nya itu belum diketahui. Nah, dari contoh masalah ini, maka strategi yang cocok untuk penyelesaian masalah ini adalah strategi bekerja secara mundur. Kita masuk dalam langkah penyelesaian menggunakan strategi ini. Yang pertama, untuk A per B sama dengan 5, itu akan didapat A sama dengan 5B. Untuk A tambah B sama dengan 36, kita substitusikan nilai A yang pertama, yaitu A sama dengan 5B, ke dalam persamaan kedua ini, maka akan menjadi 5B tambah B sama dengan 36, maka 6B sama dengan 36, nilai B sama dengan 36 per 6 sama dengan 6. Di sini kita sudah dapat nilai B, dan kita akan melanjutkan dengan mencari nilai A. Dari A sama dengan 5B ini kita substitusikan nilai B sama dengan 6 ke dalam persamaan tersebut. A sama dengan 5B sama dengan 5 dikali dengan 6 sama dengan 30. Jadi telah didapat hasil bahwa untuk nilai A dan B sendiri adalah masing-masing itu 30 dan 6. Kita masuk soal kedua. Sekar memiliki sejumlah uang di sakunya. Ia menghabiskan Rp3.000 untuk membeli kue sebagai snack. Dia kemudian menghitung sisa uangnya dan ternyata masih sisa Rp10.000. Berapa uang yang dimiliki Sekar sebelum membeli snack tersebut? Nah, dari
masalah yang telah diberikan itu sudah mendapatkan hasil akhirnya, yaitu sebesar Rp10.000 uang sisa. Nah, di sini maka strategi yang digunakan adalah strategi bekerja secara mundur. Dengan penyelesaiannya adalah kue seharga 3.000 dan sisa uang setelah membeli kue itu adalah 10.000, maka uang semula sekar itu sama dengan kue ditambah dengan kembalian uang semula. Kue di sini 3.000 ditambah 10.000 uang semula. Hasilnya adalah 13.000. Maaf, bukan uang semula, uang kembalian itu 10.000. Jadi hasilnya itu Rp13.000. Jadi di sini berapa uang yang dimiliki Sekar sebelum membeli snack tersebut? Yaitu uang semula Sekar adalah senilai Rp13.000. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi presentasi kami. Untuk nomor 3, contoh soal nomor 3, kita membuat beberapa kue. 1/2 bagian kue disimpannya untuk dimakan pada hari berikutnya. Kemudian, dia membagi kue yang tersisa kepada 3 saudaranya, sehingga setiap anak memperoleh 4 kue. Nah, pertanyaannya, berapa banyak kue yang dibuat kita? Nah, pada permasalahan di atas, hasil akhirnya sudah diketahui, yaitu 4 kue yang diperoleh masing-masing saudara kita. Yang ditanyakan adalah kondisi sebelumnya. Kondisi sebelumnya itu banyak kue yang dimasak kita. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita menggunakan strategi bekerja mundur. Dengan terlebih dahulu menghitung jumlah kue yang diterima semua saudara kita, dan kemudian mengalihkan hasilnya dengan 2 kita membuat beberapa kue. 1/2 bagian kue disimpannya untuk dimakan pada hari berikutnya. Nah, kemudian dia membagi kue yang tersisa kepada 3 saudaranya, sehingga setiap anak memperoleh 4 kue. Nah, berapa banyak kue yang dibuat kita? Nah, misalkan kue yang dibuat kita itu A. Misalkan, kue yang dibuat itu sama dengan A, atau menulis kalimat terbuka, kue yang disimpan itu 1/2 A. Nah, kue dibagi kepada 3 orang masing-masing mendapatkan 4 kue. Berarti, setengah A itu dibagi 3 sama dengan 4. Nah, A/2 dikali 1/3 itu sama dengan 4. Nah, A/6 itu sama dengan 4. Nah, A-nya itu sama dengan 4 kali 6, berarti A-nya itu sama dengan 24. Jadi, kue yang dibuat kita adalah 24 potong. Dari penyelesaian di atas terlihat bahwa ada 2 strategi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas, yaitu bekerja mundur dan menulis kalimat terbuka atau variabel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk permasalahan yang keempat, di sini Evelyn, Henry, dan Al bermain suatu permainan. Pemain yang kalah pada setiap rondenya harus memberikan uang sebanyak uang lawan pada saat itu kepada masing-masing pemain tersebut. Pada ronde pertama, Evelyn kalah dan memberi Henry dan Al uang sejumlah yang mereka punya. Pada ronde kedua, Henry kalah dan memberi Evelyn dan Al uang sebanyak yang mereka punya masing-masing. Al kalah pada ronde ketiga dan memberi Evelyn dan Henry uang sebanyak yang mereka punya. Mereka memutuskan untuk berhenti bermain pada saat itu dan menemukan bahwa uang mereka masing-masing adalah $24. Berapa banyak uang mereka masing-masing pada awal permainan? Pemecah masalah biasanya memulai mengerjakan soal ini dengan membuat sistem persamaan 3 variabel. Namun, karena soal ini menuntut banyak peran dari pengurangan penyederhanaan tanda kurung, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan menjadi lebih besar. Lain halnya jika
dikerjakan dengan cara mundur. Pemecahan masalah tidak perlu berhadapan dengan sistem aljabar. Nah, untuk penjelasannya, awal bermain, Evelyn memiliki uang sebanyak $39, Henry $21, dan Al $12. Pada ronde pertama, Evelyn kalah sehingga dia memberikan Henry uang sebanyak awal bermain. Henry yakni 21.000, sehingga uang dari Evelyn untuk Henry berkurang 21.000 dan uang Henry menjadi 42.000. Begitu pula dengan uang awal bermainnya 12.000 dikurangi lagi dengan ditambah dengan uang Evelyn sebanyak 12.000 sehingga uang Al menjadi 24.000. Sehingga untuk ronde pertama sisa uang Evelyn 6.000, uang Henry bertambah menjadi 42.000 dan uang Al bertambah menjadi 24.000. Untuk ronde kedua Henry kalah sehingga dia memberikan tambahan uang kepada Evelyn sebanyak uang awal bermainnya Evelyn yakni 6.000 ditambah 6.000 dari uang Henry menjadi 12.000 dan juga begitu, dan Henry menambahkan 24.000 kepada Al sesuai dengan uang bermainnya Al di akhir ronde pertama yakni 24.000 sehingga uang Al menjadi 48.000 dan sisa uang Henry 12.000. Untuk ronde ketiga di sini Al kalah sehingga memberikan uang dari 48.000 memberikan uang kepada Evelyn sebanyak uang taruhan Evelyn yakni 12.000 menjadi 24.000, uang Henry dari 12.000 juga menjadi 24.000 dan sisa uang Al dari 48.000 menjadi 24.000. Sehingga pada akhir ronde mereka berhenti dan pada saat itu menemukan bahwa uang mereka masing-masing adalah $24. Sekian dari saya dan terima kasih.